Selamat sore, selamat datang di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Balik lagi barengan sama aku Laras Tahira. Dan seperti biasa aku mau salam khas podcast dulu. Salam Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Jadi seperti biasa juga Sobat Aksi Nyata, kamu bisa nontonin podcast ini di beberapa platform. Banyak, selain kamu bisa nontonin di live Instagram, kamu juga bisa nontonin di Twitter, YouTube, website, semuanya sama di @partaiperindo. Terus kamu juga bisa nontonin di RCTI Plus, bisa nontonin di Sindonews, inews.id, Okezone, semuanya deh, terserah kamu pilih yang mana ya. Dan untuk sore hari ini, seperti biasa Laras juga bakalan ngobrol-ngobrol sama perwakilan dari generasi millennials ya, atau Gen Z bahkan. Jadi kita sore ini akan membahas tentang tips and trick mencari KOL untuk bisnisnya kamu ya. Karena kalau ngomongin KOL zaman sekarang, banyak banget. Dari yang micro sampai apalah, nanti kita bahas langsung nih sama KOL Management Specialist, ada Rizal Ramadan Sastra, bener gak? Sastra lu kemana? Gak tahu. Kemana sih ini? Ramadan. Harusnya ada sastranya, tapi ada Ramadan ya? Ada. Ini gue baru tahu loh, gue berteman sama Ijal udah 10 tahun ya kita kenal ya? Iya ada lah. 2013 kan, gue baru tahu ada Ramadannya. Ada emang. Sangat islami sekali ya? Bener. Lu banget gitu loh. Iya kelihatan kan? Iya. Kelihatan emang. Padahal bulan Ramadan udah kemarin ya? Iya. Masih ada nama gue. Gak apa-apa, jadi vibes Ramadannya tuh terus ada gitu. Bener, gak apa-apa deh. Jadi Ijal ini apa namanya, dulunya penyiar, Betul. terus DJ, MC. Lo ada bisnis juga gak sih? Bisnis nggak ada. Bisnis nggak ada. Bisnis nggak ada. Bisnis nggak ada. MC, terus apa Ya lagi? full time entertain lah. Ya full time, apapun Palu Gada. Betul, semuanya Ya, ada. Mau ngapain juga boleh gitu, bisa gitu kan. Terus lo tiba-tiba muncul sebagai KOL specialist sekarang. Lo nggak pernah pakai gue sih Jal untuk brand-brand lo? Hah? Pernah ya? Ada? Ada ya? Ada beberapa kali. Oh, ada. Gue kebanyakan soalnya. Ada beberapa kali. Cuman memang barter ya. Mungkin itu yang bikin jadi nggak teringat gitu ya. Cuman boleh lah, mungkin lo kenalin dulu. Maksudnya lo backgroundnya seperti apa gitu kan ke Sobat Aksi Nyata. Yang sekarang tuh kebanyakan generasi Z ya, Gen Z ini lagi nyari-nyari. Aduh, gue pengen jadi apa ya ke depannya. Di tengah-tengah banyaknya isu di dunia ini jadi bikin mereka bingung dengan apa yang harus mereka lakukan sekarang. Iya. Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Rizal Sastra. Boleh dipanggil Ijal atau Sayang. Enggak, udah ada dong, Jal, jangan. Tuh melotot-melotot di belakang tuh. Jadi sekarang profesi sebagai KOL Management Specialist. Jadi itu sebenarnya adalah cabangnya dari marketing tools di sebuah perusahaan-perusahaan. Sebenarnya untuk backgroundnya tuh awalnya adalah kuliah di PR. Oh iya, lu PR ya? Iya, public relations. Terus ya itu tadi kan siaran, terus juga nge-MC, jadi host, nge-DJ dan juga yang lainnya. Suatu ketika lulus kuliah, terus kayak ngerasa, aduh ini kayaknya harus disalurkan nih si apa yang dipelajarin di kuliah gitu. Biasanya jadi, pusing ya kalau nggak tersalurkan ya Jal ya? Bener, tahunnya jadi jerawat kan. Nah betul, karena dipendem gitu loh. Jadi mendingan disalurin aja. Terus someday ada yang ngajakin, lu mau nggak jadi public relations di suatu perusahaan e-commerce waktu itu. Terus akhirnya gue mikir, menarik juga nih ya di Jakarta lagi. Akhirnya udah pindah ke Jakarta waktu itu jadi PR dulu setahun. Jadi Ijal nih dari Bandung ya? Dari Bandung, bener. Memutuskan untuk meninggalkan semua full time entertain-nya. Terus gue milih untuk jadi public relations dan media relations waktu itu. Karena mikirnya adalah udah dari 2009, 2009-an lah sampai 2018 waktu itu dari SMA? Full time entertain. Oh iya. Iya kan? Jadi kayak ngerasa pengen ada sesuatu yang berbeda lah. Terus akhirnya pindah ke Jakarta, public relations. Nah, di tahun itu juga sebenarnya kita tuh udah mulai mengenal nih kayak istilah influencer. Tapi KOL masih belum tahu kan, orang-orang influencer udah mulai ada gitu. Atau mungkin dulu tuh selebgram. Awalnya seleb tweet gitu tweet. kan, ada selebgram juga.
di tahun kedua di perusahaan itu bosen juga ternyata di PR sama media relations. Akhirnya lagi marak, menarik nih, ternyata butuh nih untuk nambahin amunisi di KOL ini. Terus akhirnya ya udah boleh deh, gue pindah ke sana. Akhirnya sampai sekarang. Dari 2019 berarti. Nggak pusing, Jal. Kalau gue lihat cerita-cerita orang-orang yang ngurusin KOL, itu pusing banget. Sampai kalau kita lihat FYP TikTok ya, udah lumayan banyak KOL yang curhat tentang pekerjaannya atau bahkan brandnya sendiri. Yang kecewa lah sama KOL-nya. Sebenarnya basicnya ya, apa sih yang diharapkan si klien ini terhadap KOL ini selain bikin dagangan mereka jadi jauh lebih laku? Aduh, ini sebenarnya dari setiap tujuan pakai KOL itu tuh pasti perusahaan punya objektifnya masing-masing kan. Tapi pada saat itu objektifnya itu adalah yang penting ningkatin brand awareness. Ya, awareness. Karena zaman sekarang kan waktu itulah kita ngomongin dulu 4 tahun ke belakang atau 5 tahun ke belakang. Media sosial itu beneran lagi digandrungin banget kan, sampai sekarang pun iya. Tapi sekarang perkembangannya makin pesat. Orang-orang mulai meninggalkan TV kan, mulai meninggalkan platform yang konvensional gitu. Nah, terus mereka punya masing-masing sendiri nih kesukaannya dan juga yang lainnya. Mungkin ada orang yang suka nonton TV A karena program ini dan juga yang lainnya. Tapi kan ada makin sini, bosen semuanya sama. Nah itu dia tuh, si KOL ini bisa menjadi salah satu pengganti dari kebosanan orang-orang, akhirnya diikutin sama kesana. Kalau ngomongin tujuannya, ya itu dia. Karena si perusahaan ini punya tujuan untuk ningkatin brand awareness, jadinya dipilihlah per kategori masing-masing KOL untuk nempatin product placement yang tepat. Karena kan misalkan gini, lo lagi suka MotoGP misalkan, berarti kan lo lagi suka banget perintilannya tentang MotoGP kan? Motor lah gitu ya? Tentang motor gitu. Nah, gua menjual nih si produk di e-commerce itu produk-produk yang berkaitan dengan motor, helm misalkan. Wearpack, apalagi spion, winglet mungkin ya, atau enggak rantai motor gitu. Nah, iya, dan juga yang lainnya lah, itu gue jual tuh. Tapi kemana ya kira-kira yang tepat? Karena kan kalau di TV atau di baliho gitu orang-orang ya lewat-lewat aja gitu. Oh ternyata ada pembalap yang suka posting-posting di Instagram, ya udah kita iklaninnya di dia aja gitu. Jadi kalau disebut pusing atau enggak, sebenarnya karena gue basicnya di full time entertain, jadi nggak terlalu sebenarnya. Gitu. Dan tapi lo harus punya data tetap kan? Data pasti, database, terus juga waktu itu karena timnya lumayan besar, jadinya enak kita megang kategori masing-masing. Jadi fokus nih ke si kategori ini. Per kategori jadinya gitu. Enak sih, ada influencer baru masuk, tinggal dimasukin aja ke kategori yang mana gitu ya. Kemarin ada yang rame, Jal, mungkin sempat lewat gak di FYP lo? Ada seorang influencer, pokoknya dia kayak cerita lah tentang dia ceritanya di hire sama sebuah brand gitu kan. Terus, tapi ini banyak juga sih kejadian di mana-mana gitu ya. Bahkan gue juga pernah ngalamin sih sebenarnya. Kita kan punya style sendiri nih kalau bikin konten. Oh iya, gue ngerti nih arahnya kemana. Iya kan, iya kan. Oke. Let's say lo punya brand lah, lo punya brand, lo jualan bantal gitu. Terus mau placement di gue. Tapi lo punya story scene sendiri. Jadi lo punya apa sih, brief ya? Brief ya. Briefnya gini. Terus gue bilang, lah tapi style gue gini gitu. Akhirnya ujungnya yang dipakai tetap harus brief dari klien kan. Dengan gue menghilangkan karakter gue di aplikasi tersebut. Cara gue bikin video gimana. Let's say gue kan konten gue Sunda ya. Jadi kalau sekali gue bikin video gue nggak ngomong pakai bahasa Sunda, itu nggak rame tuh viewersnya. Kayak gitu loh. Jadi udah ada pasarnya masing-masing. Akhirnya ya si influencer itu pakai brief yang disuruh sama kliennya dan alhasil emang viewersnya juga nggak meledak. Iya benar. Disalahinnya siapa? Influencernya sama si brand sama si kliennya gitu loh. Terus akhirnya dia jadi mikir kenapa klien-klien sekarang tuh, maksudnya ada beberapa klien yang nggak open minded gitu. Ya udah kita ketemu di tengahnya aja. Lo punya barang apa yang mau di placementkan di social media gue punya karakter seperti apa, ya udah ketemu di tengah. Toh setelah itu si influencer itu tuh akhirnya bikin lagi, tapi nggak di dalam kontraknya. Jadi dia
kepo gitu. Udah deh kalau gue bikin pakai style gue kira-kira rame nggak nih gitu. Akhirnya kedua kali dia bikin video dan ternyata rame. Dan itu yang di luar kontrak ya. Terus akhirnya dia bilang kayak, kok kenapa? Maksud gue kenapa masih ada klien yang kekeh seperti itu gitu. Lo termasuk yang mana nih, Jal? Gue pernah ada di posisi itu. Pernah. Sebagai KOL spesialisnya? Yes, betul. Karena gue mengerti akhirnya kenapa kayak gitu. Terus gimana ya? Terus banyak juga teman-teman gue yang akhirnya jadi influencer, terus jadi KOL kayak lu misalkan contohnya, dan juga yang lainnya. Terus gue ngerti juga perasaan mereka ternyata harus ngerubah-rubah kebiasaan konten yang mereka punya tuh, itu susah banget gitu buat mereka. Tapi yang susah untuk dimengerti sama konten kreatornya adalah mungkin mereka nggak ngelihat dari sisi objektif kenapa perusahaan tersebut maksain untuk pakai brief yang itu. Karena mereka lagi building the story nih tentang campaign yang mereka lagi bikin. Karena kan untuk brand bikin atau sebuah perusahaan bikin campaign, terus akhirnya dia memutuskan pakai, kita pakai influencer ini, kita pakai KOL ini, itu tuh banyak banget yang pengen disampaikan sama brandnya lewat influencer tersebut. Tapi message dan juga yang lainnya harus ini, cuman lewat influencer tersebut. Nah, kadang-kadang di situ tuh miskomnya, brandnya pengen tetap gak bisa, ini harus yang ini nih. Tapi konten kreatornya, wah gue gak bisa nih kalau kayak gitu. Nah, turns out banyak juga akhirnya influencer atau KOL yang nolak-nolakin itu kan. Karena briefnya gak cocok. Atau mungkin briefnya terlalu repot. Atau terlalu hard selling bisa. Iya, nah di 5 tahun ke belakang, sebenarnya semua KOL influencer itu pasti nerima. Pasti nerima. Karena masih belum terbentuk juga karakter si influencer-influencer itu kan? Yes, belum kebentuk dan juga belum ada orang yang akhirnya berani speak up atau apapun itu gitu kan. Nah, makin kesini, itu orang tuh jadi makin milih kan. Itu dia tuh yang menyebabkan harga KOL sama influencer juga naik. Karena ganti brief berbeda, dan juga terus ganti apa namanya? Revisi ini, brief, ini kurang sesuai, dan juga yang lainnya. Nah, makanya itu celah-celah yang kayak, aduh Kak, maaf, harus beda nih kalau kayak gitu harganya. Dan juga. Dan di situ pun sebenarnya si perusahaan juga kan kesel jadinya. Jadinya nggak nemu nih tengahnya. Tapi belakangan ini mungkin yang sekarang lagi nonton pun teman-teman KOL Management juga merasakan di briefnya itu ditulis konten seorganik mungkin. Sekarang tuh gitu. Jadi konten bisa disesuaikan dengan gaya dan bahasa KOL masing-masing. Udah mulai banyak gitu. Itu udah mulai banyak karena kita ngeh juga habit dari KOL yang udah kita pakai, kalau kita rubah dari gaya videonya, terus juga gaya bicaranya, itu pasti akan drop banget. Benar. Contoh, ini deh, nggak semua content creator bagus bikin a day in my life. Benar. Ada pasti content creator yang bikin a day in my life, viewersnya pasti banyak terus. Tapi si orang yang viewersnya banyak ini, ketika bikin a day in my life, drop. Iya, benar. Karena nggak kebiasa untuk dia bikin a day in my life. Gue waktu itu pernah hire satu KOL. Harapannya adalah dengan ngebawa dia ke suatu acara yang disponsorin sama brand gue waktu itu, bikin impact yang bagus di sosial media gitu. Ternyata enggak. Tapi sebenarnya secara penampilan dia, secara pembawaan dia, terus juga secara kita ngelihat dia bikin kontennya, kita seneng. Meskipun viewersnya nggak bagus gitu, tapi cara dia nyampein pesannya dan juga yang lainnya, oh bagus nih gitu. Oh ya udahlah, mungkin viewsnya pada saat itu lagi tumpang tindih atau apa dan juga yang lainnya. Jadi kalau sekarang mungkin udah saling mengerti ya, meskipun tetap ada brand yang nggak bisa nih, kita harus kayak gini. Kita harus kayak gini gitu, ya udah nggak apa-apa, take it or leave it gitu. Iya. Dan nggak bisa dikotak-kotakan juga ya, brand yang udah gede banget yang menerapkan aturan itu nggak juga. Bahkan brand baru tuh bisa aja ya, karena dia punya prinsip sendiri gitu. Akhirnya dia minta briefnya yang sesuai dengan apa yang mereka mau gitu. Jal, apa bedanya KOL sama influencer? Ini agak pertanyaan yang dari dulu sebenarnya gue juga masih bingung sih. Iya, karena kan banyak loh kita ngelihat KOL dan influencer gitu. Jadi kayak dipisahin gitu, KOL dan influencer. Bener. Mungkin gampangnya gini ya, ini dari yang udah pernah gue jalanin ya, ini correct me if I'm wrong ya teman-teman semuanya. Cemiu. Cuman KOL itu kan pengertian dasarnya key opinion leader kan. Kalau influencer ya seseorang yang menginfluence gitu.
dari sebuah kelompok, nih ada kayak ketuanya gitu, ada apa ya? Kalau bahasa Sundanya gegeduk. Oh, gegeduk. Ya ngerti lah gegeduk. Ya, ketuanya gitu. lah Ketuanya. gitu, orang yang paling vokal lah di Ya. si ketua itu. Tapi dia ahli di bidangnya. Oke. Expert gitu. Misalkan dia lagi ngomongin musik gitu, tapi ternyata dia ngeband gitu kan. Iya, Nah, iya. berarti kan apa yang dia obrolin kan valid kan. Tapi di satu tongkrongan itu ada juga yang suka nonton konser gitu. Terus dia ngomongin musik karena dia sering ngedenger musik sama nonton konser, dia bisa ngasih pendapat dia juga gitu. Akhirnya orang-orang ngedengerin musik dia gitu. Nah, kan dua-duanya sebenarnya valid kan. Dua-duanya sebenarnya valid kan. Tapi kan kalau dilihat dari sisi musik ya dari musisi dong sebenarnya. Tapi kalau dari pendengar ya penikmat ya si ini. Contoh spesifiknya lagi mungkin kayak MotoGP bisa gak? Misalnya MotoGP pebalap sebagai influencer. MotoGP agak susah karena yang pembalap sama influencer otomotif itu pasti suka motor. Iya. Jadi dua-duanya bisa bahas nih. Maksudnya kalau pembalap kan lebih ngerti karena dia ada di lapangan, dia yang tahu gimana rasa iya aspalnya benar. dan Kalau segala ngomongin macam. pembalap, ini yang lebih gampangnya ini sih kuliner. Oke. Food reviewer itu belum tentu koki. Oh, belum Atau tentu dia belum tentu bisa masak kan Iya. sebenarnya. Tapi karena dia sering makan di ini dan juga yang lainnya, atau mungkin dia sering makan ngebandingin yang mahal sama yang murah gitu kan. Akhirnya dia punya satu kesimpulan atau dia punya satu opini yang dia bisa bilang kalau ini enak atau ini nggak enak gitu buat dia. Meskipun kalau di endorse mereka pasti Enak-enak bilang aja. semuanya enak kan. Pas kita coba, Enggak, porsinya kok kayak lebih banyak di video. Iya, Banyak kan. bener. Katanya seger. Kok layu? Ya kayak gitu. Nah tapi misalkan ada koki gitu, kemarin kan lagi rame banget yang food vlogger yang ada yang wah mendingan si ini, mendingan si itu gitu kan. Terus banding-bandingin sama almarhum Pak Bondan gitu kan. Nah Pak Bondan kan sebenarnya bukan cuman makan kan, tapi dia menikmatin. Nah kalau di bidang itu kayaknya nih ya, ini gue rasa yang KOL adalah Pak Bondan, sisanya influencer. Karena yang lebih absah untuk ngomongin makanan sebenarnya Pak Bondan. Sampai sekarang aja ada satu YouTuber food vlogger yang dicintain oleh semua orang. Dia nggak berani untuk nyebutin, oh ini rasa ininya kuat ya, rasa ininya. Tapi dia selalu ngeplesetin misalkan kayak, wah ini rasa kunyitnya lebih banyak atau rasa ladanya. Wah gue so tau banget ya, gitu. Ada yang kayak gitu tuh. Tapi ada influencer, ya karena dia nggak ngerasa, ya gue nggak bisa. Gue suka makan itu doang. Gitu ya? Iya. Gue suka makan doang, gue suka nemuin tempat dan ngasih tahu ke orang nih. Ya syukur-syukur kalau lo suka, kalau enggak ya nggak apa-apa. Tapi kan ada yang kayak, wah ini rekomendasi gue nih, lo harus coba, bla 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 bla. Pas dicoba, B aja. Misalkan sebaliknya lagi, makanya kalau dilihat lagi bisnis-bisnis dari mereka pun kadang-kadang ada yang berhasil, ada yang enggak. Karena kan rata-rata sekarang food vlogger pengembangan bisnisnya bikin rumah makan, resto sendiri, bikin dan juga yang lainnya. Tapi gue sempat mikir kenapa mereka nggak terus-terusan boosting restoran mereka ya, malah mereka main ke restoran yang lain ya. Juga ya. Itu gue terus berpikir. Karena mungkin udah ngerasa punya nama kali, Jal. Kalau misalnya lo sebagai food vlogger gitu ya, Rizal Sastra, udah banyak yang mengenal lo tinggal buka aja. Kayak misalnya sekarang gini, Rafael Tan. Rafael, benar. Lagi rame seblak, ya kan? Dari yang gua awalnya, dia padahal sebenarnya punya restonya udah lama kan? Bener, yang ayam yang di Garut, iya, tapi yang di kan. Garut, nah, cuman karena sekarang dia lagi viral karena konten seblaknya, gue jadi penasaran, pengen datang ke Garut gitu loh. Ya kayak gitu. Maksudnya karena dia ngerasa udah punya nama, ya udah ngapain di iniin lagi. Orang juga pasti nyari sendiri gitu loh. Bisa jadi sih, ya kan? bisa jadi. Meskipun turns out kalau kita lihat atau kita lewat kayak kok nggak rame gitu. Iya itu. Biasanya rame tapi pas opening. Iya. Mengundang semua influencer untuk datang. Iya, saling support. Saling support, tapi pas opening doang. Tapi ini yang bikin gue penasaran adalah karena lo ada di dalamnya ya, di sebuah perusahaan itu. Emang berapa persen sih kenaikan omset ketika telah kita memakai si KOL ataupun si influencer itu? Emang ngaruh banget, sengaruh itu? Omset sama pakai KOL sebagai marketing tools itu tuh dua hal yang berbeda sebenarnya. Karena ketika
pakai KOL itu tuh sebenarnya nggak bisa mengharapkan tentang omset. Oke. Gitu, karena yang utamanya dari KOL atau influencer itu adalah raise brand awareness. Oh, jadi itu nomor satu tuh awareness Betul. dulu tuh. Kayak ya sekarang banyak banget contoh-contoh orang-orang influencer yang gede-gede banget itu jual barang terus laku itu ada. Tapi nggak bisa semuanya disamaratakan. Misalkan kayak Fadil Jaidi, kita ngeliat kontennya dia jualan terus di Instastory, lucu kan, lucu banget. Semua orang pengen tap in ke dia. Terus someday kita yakin si sebuah perusahaan ini yakin, semua influencer atau KOL ini kayaknya bisa jualan deh sama kayak gitu. Kemarin kita jualan pakai dia, omsetnya gede banget, produk kita habis gitu. Ayo kita pakai yang banyak. Ternyata enggak. Terus brandnya kecewa gitu. Ya sebenarnya karena emang simply beda. Kalau produknya udah dipasarin sama KOL, sama influencer dengan secara masif, tapi ternyata untuk masyarakat produknya kurang menarik, ya nggak akan dibeli anyway. Tetap aja ya. Mau dibilangin enak banget, harumnya ini, mau gimana, itu bikin lu nggak jomblo, atau bisa bikin apapun itu, kalau menurut kita nggak butuh, nggak menarik, ya nggak akan dibeli sebenarnya. Tapi raise brand awareness itu zaman sekarang itu penting karena ketika kita tahu, nah kita tertarik, ketika kita tertarik beli. Benar. Dan balik lagi, berarti tetap ke kualitas juga ya. Benar. Nggak semata-mata kita bisa nge-hire Fadil Jaidi atau Rachel V-nya kayak atau Keanu lah segala macam. Iya. Contoh-contoh yang tadi kan sebenarnya adalah contoh yang bisa dibilang mega lah si klasifikasinya kalau di influencer tuh. Yang emang dimana mungkin most of brand tuh nggak bisa pakai mereka terlalu sering karena budgetnya yang terlalu tinggi gitu kan. Jadi makanya mereka pakai yang kecil-kecil. Nah budgetnya yang tinggi aja itu mereka harus mikirin beberapa kali lagi sebagai brand untuk placement karena wah ini gimana nih kalau kita placement ke sini brand awareness-nya naik nanti nggak ada budget untuk yang lain gitu kan. Ada satu contoh lagi tuh yang pernah gue lakuin sama Jalan ini baru-baru ini. Jadi ada brandnya, secara brand itu masih belum terlalu naik. Tapi mereka percaya kalau misalkan produk mereka ini disukain sama satu influencer. Jadi gara-gara patokannya ada di satu influencer ini, brandnya percaya banget kalau kita tap in di satu influencer ini atau KOL ini kita bakalan laku gitu. Ternyata pas kita tap ini dia enggak. Yang disalahin adalah ya gua lainnya. Karena sebenarnya gua udah ngasih tahu kalau misalkan pembelian itu sama kita pakai tap in KOL itu tuh nggak berbarengan. Apalagi kalau pakai KOL-nya cuma sekali. Karena nggak bisa kalau dalam 1 bulan atau dalam satu campaign kita punya budget let's say berapa 50 juta, 100 juta gitu. And then udah kita pakai hanya untuk di situ doang gitu. Itu harus continuity, harus terus dipakai terus sampai akhirnya orang-orang kenal sama atau keganggu gitu sama iklan-iklan. Iya keganggu itu sih yang lebih banyak sekarang tuh ya keganggu muncul mulu iklannya gitu ujungnya jadi kepo deh. Tuh lately kan ada satu e-commerce yang lagi ini banget kan jinglenya di kan si jinglenya lagi ini banget kalau kita nggak pakai Spotify Premium atau misalkan lagi YouTube itu pasti muncul tuh ada itu agak mengganggu ya lama-lama tapi bikin kita penasaran sih jadinya. Tapi kan ganggu terus jadi kayak ini ya juga ya tapi jadi top of mind betul ya kan itu yang dicari mungkin ya itu yang dicari. Nah tapi kalau misalkan dia ngandelinnya iklan doang tetap orang juga kayak cuman ganggu doang nih. Iya nah, sih. Nggak ada yang pakai, nggak ada second opinion atau nggak ada pendorong yang lebih meyakinkan. Oke, kayaknya gue mau belanja deh di tempat ini gitu. Gara-gara si ini nyanyiin mulu jinglenya. Betul. Kayak misalkan ada influencer A promoin ini gitu, terus iklannya nempel mulu. Jadi ya udah deh, dengan tanpa sadar gue download aplikasinya dan. Lu boleh bocorin dikit gak Jal? Strateginya apa untuk pencarian KOL ini? Pencarian KOL tuh sebenarnya
Gak ada rahasia khusus sih, jadi strategi lah, iya, gitu. strateginya. Ya kan maksudnya kalau gue nih orang awam, terus gue mikirnya kalau gue jadi KOL spesialis, ya mungkin ya di top of mind aja, siapa sih artis yang, bukan artis ya, influencer yang sering muncul gitu. Yang tadi gue sebutin lah, Fadil Jaidi, Rachel V-nya, Awkarin mungkin gitu. Nah kalau lu kan, kalau sebagai spesialis kan pasti nggak sesimpel itu mikirnya kan. Betul. Pasti apa dulu, kan nggak melulu lihat followers juga gitu. Betul. Karena followers udah beli anyway. Kelihatan tapi emang Ya yang kan? beli sama yang ini gitu. Yang pasti yang pertama budget sih, karena kan biasanya dari apa namanya, dari atasan-atasannya kayak gue punya budget segini, kira-kira dapat berapa ya KOL atau influencer gini-gini. Tapi gue pengen ada ini nih misalkan, ya gue biasanya pasti akan bilang kalau budgetnya minimalis. Gue nggak bilang kecil ya, karena kalau kecil kayak sedih gitu. Karena ketika orang atau produk udah mau pakai KOL, pasti sebenarnya mereka udah siap. Udah ada budget ya. Kalau ke gue barter lebih sopan aja. Nah, barter ya, tapi bukan gratis, bukan barter. Ini ngomongin barter juga sebenarnya lagi rame banget tuh kemarin. Lewat gak yang di FYP lu yang ada content creator bilang kalau ada brand yang nawarin barter sekali 2 kali nggak apa-apa lah, tapi kalau keseringan masa sih belum, gitu. Belum Ada belum ada gitu. buka TikTok lagi nih, udah seharian nih, terus. Iya. Nah budgetnya berapa? Kalau misalkan emang minimalis, ya gue pasti akan saraninnya yang kita mainin quantity aja. Jadi kita pakai yang nggak terlalu mahal, nggak terlalu gede followersnya, nggak terlalu apa namanya, yang masih masuk budget. Tapi kita pakainya banyak, misalkan kayak berapa budgetnya 70 juta, kalau kita pakai nama-nama besar tadi, Fadil Jaidi dan juga yang lainnya. Cuman bisa sekali. Bahkan kita nganjuk tuh. Aduh nganjuk. Nambahin tuh kita. Nganjuk ya kalau nganjuk ya. Nganjuk tuh apa ya? Nganjuk kita tuh harus nambahin. Iya, nganjuk tuh kayak pay later. Iya, pay later. Ngutang. Kita bahkan ngutang gitu. Oh itu bisa juga kayak gitu tuh? Ya enggak, maksudnya kurang budgetnya kalau misalkan segitu. Nggak akan mungkin maksud gua. Tapi kalau yang kecil-kecil itu kan kita bisa pakainya sering. Misalkan 70 juta bisa jadi. Bisa lah gue itu Jal. Iya bisa itu. Bisa jadi 30 atau 40 KOL gitu dibanding dengan kita pakai yang gede satu, tapi sisanya kita cuman bisa 10 nih atau 5 gitu. Iya. Dalam sebulan kan mungkin cuman berapa, kalau cuman 5 dapat 10 KOL ya berarti 10 hari juga habis. Tapi kan nggak mungkin 1 KOL 1 hari kan posting, itu juga kecil banget sih secara awareness-nya. Jadi makanya gue selalu saranin adalah pakai, kalau budgetnya minimalis, strateginya adalah ya udah mendingan kita main quantity aja. Jadi pakai yang kecil-kecil tapi menggigit, itu banyak banget. Banyak banget sekarang tuh yang masih growth secara followers tapi mereka tuh niat banget bikin konten. Iya. Mereka sewa studio, bahkan mereka editingnya luar biasa dan juga yang lainnya, meskipun viewersnya masih berusaha untuk naik gitu kan, tapi ya itu gitu, justru mereka juga content creator yang sangat layak untuk kita tap in sebagai brand gitu. Ya, tapi ini jadi salah satu kualifikasi seseorang untuk bisa menjadi KOL atau influencer nggak? Kan orang jadinya berat ya gitu, kayak aduh gue kalau mau jadi influencer harus bikin studio dulu, beli lighting dulu, beli mikrofon dulu dan segala macam. Apa aja nih skill yang harus dipunya sama seorang KOL atau influencer? Ciri khas sih. Karena kemarinan gue lagi jalan sama salah satu brand parfum, terus ternyata gue digging banget. Dari sebelum parfum kan banking tuh jauh banget kan. Jadi nge-iniin financial KOL sama parfum atau beauty gitu kan. Pas parfum nih gue menemukan yang aneh, karena ternyata banyak banget yang bahas parfum tapi kita belum pernah tahu dia siapa gitu, atau baru ngeliat gitu. Terus kontennya tuh kayak bagus banget ya. Terus dia beneran beli parfum yang mahal-mahal, terus dia review. Padahal sebenarnya kalau kita lihat followersnya masih belum seberapa lah, masih 10.000 atau 15.000-an. Mungkin dia orang kaya aja. Ya bisa jadi, bisa jadi. Nah tapi poinnya adalah dia niat banget. Dia beli parfum asli gitu. Dia beli
Jo Malone berapa ini gitu kalau nggak salah. Berapa 5 varian, terus abis itu ada beberapa parfum branded lagi, terus dia cuman kayak ngebanding-bandingin gitu. Banding-bandingin kayak, wah ini ternyata yang kayak gini-gini nih. Syaratnya adalah, ya itu dia, ciri khas gitu. Karena sekarang kan brand, segala macam brand, segala macam produk, itu beneran boostingnya lewat KOL kan, influencer kan. Karena itu lebih murah daripada kita pasang iklan di TV, benar. di baliho, even di radio, ya kan, dan juga di koran atau masih ada gitu koran. Koran udah dikit ya. Koran udah dikit. Nah, influencer itu kan yang kecil-kecil pun bisa bermanfaat banget, apalagi ada sistem si barter itu kan, yang bisa dipergunakan. Ternyata ke gue lagi pas giliran. Itu ini ya istilahnya skill lah ya. Skill, ciri khas dari seorang KOL atau influencer. Kalau pengen jadi seorang KOL spesialis, apakah harus melewati tahapan jadi KOL dulu baru bisa menilai atau menjudge mana-mana aja yang bakal cocok untuk jadi KOL atau influencer? Kalau itu enggak sih. Kalau jadi zaman sekarang apalagi itu lebih gampang karena di TikTok contohnya atau di YouTube gitu udah banyak orang yang share tentang kayak gimana caranya jadi KOL manajemen. Bahkan sekarang tuh ya, gue nggak ngerti sih ini sama yang ngejual. Ada yang ngejual database, bahkan database KOL gitu. Karena banyak perusahaan yang butuh database KOL dan juga influencer. Karena mereka nggak punya. Dia kayak ngebisnisin gitu. Lo kalau mau pakai KOL ini, gue punya datanya nih. Iya benar, tapi datanya doang. Wah, nggak sama kontak dan juga yang lain. Tapi itu tuh susah banget karena ketika kita follow up lagi kan belum tentu harganya sama atau dan juga yang lainnya kayak gitu-gitu. Gue nggak ngerti juga sih yang kayak gitu. Cuman mungkin maksud dia adalah dia pengen share kalau misalkan lu nggak usah capek-capek nge-reach atau mungkin kalau perusahaan lu nggak punya KOL manajemen sendiri, nah udah lu pakai link ini aja, list pakai ini aja gitu. Mungkin ya, mungkin ya. Dari segala macam lini loh. Literally. Kan? Nah lo terakhir deh Jal, ada nggak yang pengen lo sampaikan nih, terutama buat generasi milenial dan juga Gen Z ya, yang tadi gue bilang kayak masih buta arah nih, mau kemana arahnya. Ini kayaknya KOL spesialis bisa jadi salah satu ladang pekerjaan gitu ya buat siapa aja. Pun buat kamu yang pengen tertarik gitu, pengen menjadi kayak Ijal gitu, KOL spesialis kan lebih tidak beban ya. Iya. Bikin konten setiap hari gitu. Iya. Pesan. Kalau pesan terlalu ini ya, terlalu kaku ya. Kayak sharing aja. Lo apa yang pengen lo sampaikan gitu buat. Oh iya, oke. Jadi mungkin buat yang khususnya buat yang baru lulus SMA atau lulus kuliah gitu ya. Lulus SMA sih susah ya. Agak harus lagi ya, sekolah lagi aja. Salah. Gitu. Benar. Lulus kuliah terus juga zaman sekarang mungkin pengennya kerjaan yang nggak bikin lo stres gitu kan. Jangan salah, ini juga stresnya ada sebenarnya ketika nge-follow up KOL terus dianya hilang gitu. Jangan salah, KOL juga sebel kalau klien tiba-tiba ghost. Oh iya itu juga bener. Iya. Ini bisa dicoba si bidangnya karena lagi seksi banget. Semua orang butuhin banget jasa KOL influencer ini karena buat ngeluasin lagi bidang bisnisnya, lebih spesifik ke target-target masyarakat tertentu dan juga lebih tepat. Syaratnya sih sebenarnya gampang. Kalau kalian suka main sosial media, terus juga suka banget merhatiin, oh konten creator ini gini nih, punya ciri khas ini nih dan juga yang lainnya, udah bisa tuh. Jadi ini bisa jadi salah satu referensi untuk nanti beres kuliah kerja apa ya. Bener. Gitu. Ada mungkin yang disuruh jadi PNS gitu kan, tapi dirinya nggak mau gitu, pengennya setelannya santai aja ke kantor, nggak pakai seragam dan juga yang lainnya. Jadi KOL influencer di tahun ini sampai tahun-tahun berikutnya itu menjanjikan sekali. Sampai generasi emas kalian di 2045. Iya, mungkin sekarang aja orang yang lulus kuliah cita-citanya jadi influencer tuh banyak. Kalau tahun-tahun lalu banyak yang cita-cita pengen jadi YouTuber. Oh iya, YouTuber. Influencer. Nah, karena banyak yang jadi influencer pengen, tapi yang nge-manage yang nggak ada, itu lahannya jadi banyak ya kan. Kemudian kita jadi ini aja.
jadi yang nge-manage-nya. Iya. Atau kalau lo tertarik ke Partai Perindo, Saya tertarik. bisa banget kamu kunjungin di www.partaiperindo.com atau kamu langsung aja download aplikasi Partai Perindo di sini nih. Nih barcode-nya muncul, tinggal di-scan aja. Punya tuh aplikasi Partai Perindo ya. Karena ini juga berhubungan dengan campaign aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia yang relate dengan movement Partai Perindo. Produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli dan juga turun tangan untuk Indonesia sejahtera ya. Jadi terima kasih banyak sekali lagi untuk Rizal Ramadan Sastra atau Rizal yang udah ngasih banyak insight nih buat generasi milenial, Gen Z atau generasi strawberry. Lo tau nggak sekarang ada generasi? Wah, apa tuh? Baru ya? Ada generasi-generasi yang dikit-dikit mental health-nya kena. Waduh, Itu disebutnya generasi strawberry. Strawberry. Strawberry namanya. Cuman itu diksi aja sih. Oh, Sisanya kita tetap generasi milenial atau Gen Z gitu Benar, ya. benar. Jadi silahkan ya untuk silahkan untuk kan gue lagi ngucapin terima kasih ya, thank you ya Jal ya sekali lagi ya. Dan Iya, sama-sama. terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan juga maju terus untuk Indonesia sejahtera. Salam aksi nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Kalau gitu Laras Tahiranya pamit dulu, kita ketemu di next episode. Bye bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengungkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.